Apa penyebabnya rambut aku bisa tipis gitu ya, bisa rontok? Oke, sip. Jadi kalau misalkan untuk penyebab rambut rontok itu banyak ya. Nah, ya lumayan walaupun masih ada penipisan ya. Terus yang ini terakhir bulan November. Nah, November udah mulai. Ya, udah mulai mengecil lebat, gitu ya. ya. Diameter penipisannya ya, lingkarannya dia mulai. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan hari ini itu adalah jadwal gue untuk perawatan di salah satu klinik untuk perawatan rambut rontok. Buat kalian yang nggak tahu nih, rambut gue itu udah mulai mengalami kebotakan karena memang ada genetik dari orang tua, yaitu bokap gue. Di umur gue yang sekarang, gue sudah mengalami penipisan di bagian depan dan bagian tengah. Dan buat kalian yang udah ngikutin Instagram gue, pasti kalian tahu bahwa gue sudah perawatan di klinik ini hampir 4 atau 5 kali gitu ya. Gue juga lupa, nanti kita tanya langsung ke dokternya. Dan hari ini gue mau kasih tahu ke kalian proses perawatannya bagaimana, terus harganya juga berapa, terus hasilnya bagaimana. Langsung aja kita menuju ke tempatnya. Oke teman-teman, jadi gue sudah berada di RH Klinik, tempat dimana gue melakukan treatment perawatan rambut untuk kerontokan yang gue alamin. Jadi tadi gue sudah berbicara dengan staffnya, dan biasanya di sini gue konsultasi atau ditanganin dengan dokter Rosella. Dia yang menangani rambut gue dari awal. Jadi teman-teman, RH Klinik ini banyak banget cabangnya dan juga banyak banget dokternya. Kalau kalian mencoba untuk perawatan di sini, gue saranin untuk pakai satu dokter aja supaya rambut kalian selama perawatan kalian itu bisa dimonitoring dengan satu dokter aja, supaya kelihatan pertumbuhannya. Si dokter juga tahu bagaimana keluhannya segala macam gitu ya. Oke teman-teman, jadi gue sudah berada di ruangan konsultasi bersama dokter Rosella yang selama ini menangani gue selama perawatan dan treatment di RH Klinik. Oke, apa kabar dok? Baik, gimana kabarnya Mas Jo? Baik sama-sama. Dok, ini kan aku baru bikin pertama kali untuk YouTube nih. Teman-teman di sini masih belum tahu apa penyebabnya rambut aku bisa tipis gitu ya, bisa rontok. Oke, sip. Jadi kalau misalkan untuk penyebab rambut rontok itu banyak ya penyebabnya ya. Mulai satu genetik ya, kebanyakan atau keturunan. Kedua mungkin ada dasar penyakit yang menyebabkan kerontokan. Apa? Contohnya apa dok? Misal kayak sakit lupus yang penyakit autoimun ya, atau mungkin habis sakit demam kayak sakit tipes. Nah, sakit demam berdarah ya kan. Dan yang terbaru COVID gitu ya. Itu juga banyak bisa. Jadi setelah after kena COVID-nya, itu banyak banget pasien aku yang mengeluhkan rambutnya rontoknya semakin banyak, makin parah dari yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi misalkan penyakit-penyakit yang berat. Jadi ada penyakit yang mendasarinya. Biasanya kan kalau penyakit yang mendasari biasanya ya lupus itu salah satu kan penyakit autoimun ya. Nah, orang tuh kadang suka tiba-tiba pas nyisir atau megang rambutnya langsung segumpal gitu. Rambutnya rontok itu kan abnormal ya, atau tidak normal gitu kan. Ya. Nah, harusnya kan normalnya kerontokan itu tidak lebih dari 100 helai gitu. Jadi tidak lebih dari 100 helai per hari. Per hari. Jadi normalnya itu di bawah. Kurang dari 100, misalnya 50 ya kelihatan lah. Rontok itu sebenarnya ya normal ya, karena rambut itu sendiri dia ada siklusnya. Ada siklus rontok tumbuhnya gitu. Pasti ya sama kayak kulit ya. Ada kulit mati, dia pasti nanti akan mengelupas ya. Dalam arti bukan mengelupas yang parah ya, maksudnya melupasnya halus kayak gitu misalkan. Untuk menggantinya dengan kulit yang baru. Itu kan regenerasi kulit. Jadi itu normal. Kalau kita mengalami kerontokan terus nggak lebih dari 100 helai dalam waktu beberapa bulan, nanti akan diganti yang baru. Iya, betul. Pasti nanti akan ada rambut yang baru tumbuh gitu ya.
Betul, yang kedua tadi penyakit ya. Nah, terus yang ketiga mungkin faktor dari luar. Misal kegiatan outdoor lama di luar, kena matahari, nggak pakai pelindungan, misalkan nggak pakai topi atau apa, ya kan? Nah, atau mungkin juga bisa nih orang kelamaan pakai topi, itu juga bisa. Jadi di luar dia pakai topi, di dalam dia pakai topi lagi, nggak dilepas-lepas, ujungnya kan lembab ya. Pasti kan kalau dari luar, kalau misalkan udaranya sangat panas, dia berkeringat kan, dia pakai topi terus, ujung kan panas nih di dalam sini, ya. Nah, sama termasuk kayak itu kali apa, kalau diikat terus gitu iya juga. Kayak gitu, itu juga bisa tuh nyebabin kerontokan. Penipisan juga bisa kita bilang alopecia traction. Alopecia traction itu misal orang yang pekerjaannya ya, salah satunya gampang kalau kerjanya suka harus diikat ya, ikat kencang kayak misal pramugari ya kan, ikat kan kencang banget tuh. Atau enggak mungkin kerja di kantor yang memang dia harus apa namanya tuh, dicepol ya, atau diapalah. Nah, itu kan pasti dia ketarik. Lama-lama dia pasti nanti di sini akan menipis gitu. Itu namanya alopecia traction kayak gitu. Terus yang suka orang lakukan juga sampoan atau mandi di malam hari. Langsung tidur. Nah, itu nggak bagus. Nah, nggak bagus, basah-basah rambutnya atau masih basah, setengah basah tiduran. Nah, itu nggak bagus. Kenapa? Karena kan pasti dia kegesek sama bantalnya lah gitu istilahnya ya. Dia pasti kan miring kanan, miring kiri, lurus gitu kan. Kita nggak tahu tuh. Nah, rambut misalkan habis disisir, habis sampoan misalkan masih berantakan kan. Ya. Nah, masih basah. Nah, mungkin kalau laki-laki yang rambutnya pendek nggak merasakan. Cuman kalau yang rambutnya panjang, terutama juga cewek, ya pasti ngerasain. Bangun tidur pasti rambutnya lebih kayak singa, ya kan? Kayak frizzy gitu ya, frizzy hair ya kalau aku bilangnya. Kayak lebih kasar dan lebih kering. Nah, itu nggak bagus gitu. Jadi teman-teman, untuk kejadian itu biasanya akan mengalami fase yang kayak gitu kalau itu berulang-ulang kita lakuin. Pakai helm selama setahun, 2 tahun gitu, pakai topi terus diikat selama setahun 2 tahun, nah itu akan mengalami yang penipisan gitu. Terus apalagi catokan biasanya orang. Catokan. Hair dryer gitu kan. Semua. Terus hair dryer juga nggak pakai hair vitaminnya gitu, melembabkan ya kan. Sebenarnya rambut tuh sama aja sih sama kulit. Ya butuh dirawat juga gitu kan. Jangan nunggu dirawat setelah kita udah ada masalah gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati sebenarnya. Jadi kita lanjut ke cara mengatasinya, Dok. Jadi treatment apa yang akan kita lakukan di sini? Jadi untuk cara mengatasinya, kita pasti akan nanti kasih untuk perawatan yang di rumahnya, yang rutinitas akan dilakukan setiap harinya. Plus nanti akan ada juga tindakannya atau treatmentnya yang dilakukannya, intervalnya bisa 2 minggu sampai 1 bulan sekali, kayak gitu. Jadi kita di klinik ini ada treatmentnya. Treatmentnya itu ada apa aja, Dok? Ada, kalau di kita ada 2 jenis ya. Ada red light therapy. Kalau red light therapy itu ya dia itu hanya di sinar merah ya, bukan hanya sih sebenarnya, dia di sinar merah ya. Jadi ya pasiennya sih tinggal tiduran aja ya, relax, tutup matanya, di sinar merah ke kulit kepalanya. Nah, fungsinya apa dari red light therapy ini? Dia satu untuk memasukkan nutrisi-nutrisi yang baik ke dalam akar rambut. Karena kan kalau dari red light terapinya itu dia akan menyebabkan pembuluh darahnya melebar. Jadi otomatis akan lebih banyak nutrisi yang baik yang masuk ke dalam akar rambut. Otomatis mempercepat pertumbuhan rambut, memperkuat akar rambutnya juga. Terus yang kedua, itu ada hair grow activation therapy. Hair grow activation therapy itu sebenarnya dia kombinasi 2 tindakan. Nah, pertama itu ada tindakan pakai pen atau derma pen ya. Sambil nanti kita kasih serum. Terus nanti alatnya ini akan membantu untuk memasukkan serumnya masuk langsung ke dalam akar rambutnya. Sambil nanti kita gerakin ya, biasa. Kalau misalkan ini pennya, ya kan ini sama ya bentuknya kayak gini pen. Ini pennya, kita kasih serum terus kita gerakin di kulit kepalanya. Gitu. Terus nanti setelah tindakan dengan derma pen ini, nanti kita akan tetap dengan red light therapy. Jadi kayak double shot ya buat akar rambutnya. Ini kalian nih kalau kesini bayar loh. Konsultasinya bayar ini. Khusus buat kalian gue bikinin nih. Ini ya. Yang ini bulan Maret ya. Kalau misalkan kita lihat jadi ini yang pertama kali kesini ya? Iya, pertama kali kesini. Terus yang ini bulan September. Ini September. Yang kedua. Yang kedua. Ini menurut aku lebih lumayan ya dibandingin yang ini.
Ya. Karena kan kepotong nih tindakannya, tapi kan Mas Julnya tetap rutin, disiplin pakai toniknya, serumnya ya kan, suplemen yang aku kasih juga. Nah, ya lumayan walaupun masih ada penipisan ya. Terus yang ini terakhir bulan November. Nah, November udah mulai. Ya, udah mulai mengecil lebat, gitu ya. Nah, diameter penipisannya ya, lingkarannya dia mulai mengecil dia. Ya, nah, di sini dia mengecil. udah mulai lebat. Sekarang kita lihat yang dari solusionisnya ya, dari alat itunya. Ini yang pertama. Oh, ini enggak. Ya, ini kita bisa lihat pori-pori akarnya lebar-lebar ya semuanya ya. Terus ada beberapa akar yang nggak ada rambutnya. Nggak ada rambutnya, ya, udah bolong gitu aja. Bolong aja gitu. Ini ya, ini ya. Nah ini ada tapi lihat tumbuh. Kayak ini yang Maret ya. Kan ada kelihatannya itu Maret ya, 25 Maret ya. Emang kulit kepalanya juga agak merah. Ya, agak sensitif ya aku bilang. Kalau ini aku bandingin sama yang agak lebat ya, area sini ya. Nah, kalau misalkan agak nggak ada penipisan, pasti pola distribusinya dia ketutup ya. Dari yang satu akar yang satu ke akar yang lain dia nutup gitu. Sekarang kita lihat lagi pakai mikroskop. Lagi gatal, ada rasa gatal nggak nggak ya? Iya, lagi lumayan. Lagi lumayan tapi nggak sekering yang kemarin ya. Iya. Udah bagus banget ini. Ya, udah nggak lebar-lebar. Udah nggak lebar-lebar tuh nih. Dan ini jadinya dia mungkin ada pertumbuhan juga ya. Jadinya bisa keluar bisa 2 ya, bisa 3, nggak lebar-lebar yang kayak kemarin ya. Oke, teman-teman, jadi tadi sudah dicek semuanya dan kalian bisa lihat sendiri ada beberapa rambut yang mulai tumbuh. Jadi masih kayak rambut bayi gitu, masih halus, dan itu yang akan kita jaga supaya dia bisa tumbuh besar. Kayak menjaga anak gitu ya. Iya bener. Iya, jangan sampai lepas lagi. Jangan gitu. sampai lepas gitu loh ya. Tadi harus bisa menghindari kan. Kalau misalkan tadi kan permasalahan kalau dari Mas Jul itu kan androgenik alopecia ya. Jadi dari hormon, dari keturunan juga kan. Nah itu kan dari dalam badan kita. Berarti kan kita harus jaga yang dari luarnya gitu. Nah satu lagi yang biasa cowok-cowok lakuin kan pakai pomade ya. Aku inget tuh. Nah sebenarnya boleh aja pakai pomade, nggak masalah. Yang penting apa? Dibersihinnya bener-bener bersih banget gitu. Sampoannya harus lebih rutin lagi. Oke, Dok. Aku tinggal bilang ke nurse aku ya. Oke, nanti tinggal dipanggil lagi sama nurse aku. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, teman-teman, jadi gue sudah pakai baju untuk tindakan nanti dan sekarang itu lagi proses anestesi atau pembaalan. Nih, kalian bisa lihat putih-putih. Ini adalah proses pembaalan supaya nanti pas dilakukan tindakannya atau treatmentnya yang menggunakan dermapen itu tidak terlalu sakit. Oke, teman-teman, sekarang sedang dibersihkan bekas tadi anestesinya, dan setelah ini langsung ke tindakan ya, Kak ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai treatment hair growth activation-nya ya. Oke, kita mulai ya. Ya, Dok. Oke, ini kita mulai taruh serumnya. Nanti per bagian kita taruh serum apa. Oke. Ya. Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Oke. Kita mulai dari awal batas rambut tumbuh. Nah, kalau Mas dulu kan dari sini ya batasnya. Jadi kita mulai di sini. Ini berasa sakit ya. Maaf ya. Masih bisa ditahan? Masih. Nanti sampai ke belakang semua area yang penipisan akan dilakukan seperti itu. Jadi untuk untuk hasil yang maksimal memang perlu perjuangan gitu. Perlu pengorbanan gitu ya. Iya benar. Kayak kalau misalkan kita dengar orang beauty is pain ya kan, kalau mau cantik kita harus ada usahanya juga kan. Perawatannya sama, mau ganteng pun juga kayak gitu. Handsome is pain gitu, sama aja sih. Kadang nih orang suka mikirnya ini cuma terjadi pada pria doang, wanita juga bisa. Apa tuh kebotakan itu? Iya, botakan juga bisa terjadi pada wanita juga. Yang aku sebut tadi androgenik alopecia itu, dia itu ada yang male pattern sama female pattern gitu. Jadi kalau di cewek itu identiknya dari itu ya, belahan dari midline, gitu ya? dari belahannya.
dia makin ngelebar gitu kan, ke belakang dia akan makin ngelebar. Oke teman-teman, jadi treatment selanjutnya yaitu red light therapy. Jadi ini kayak disinarin merah gitu di sekitaran rambut yang tadi bekas di hair growth activation, dan ini rasanya ada angkat-angkatnya gitu. Biasanya pada saat treatment ini gue tidur biasanya nih. Untuk tindakannya saya mulai ya. Oke. 26 menit 40 detik ya. Oke, jadi tindakan ini 26 menit 40 detik. Lumayan kan tidur setengah jam. Oke teman-teman, jadi sudah selesai semua rangkaian treatment hari ini, dan sekarang ke kasir untuk mendapatkan produk yang diresepkan dari dokter tadi untuk pemakaian di rumah. Oke, terima kasih Mbak. Udah, saya mau bikin video dulu Mbak. Kita lihat apa aja. Yang pertama di sini ada ini suplemen. Dia untuk mengurangi, menahan rambut supaya tidak rontok dan membantu pertumbuhan rambut. Terus yang kedua dia ada sampo anti rontoknya. Yang ini salapnya nih. Jadi pakainya dia 30 menit sebelum mandi, sebelum keramas. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Ini dia namanya apa ya? Dokter bilang sih hair tonic, lebih nyebutnya tuh serum. Serum ini ada kandungan minoxidilnya itu 5%, sama yang biasa gue pakai di bewok dan gue pakai di rambut selama ini. Jadi sama, bedanya ini tidak dijual bebas, ini harus pakai resep dokter. Jadi ada campuran lainnya supaya lebih maksimal untuk pertumbuhan rambutnya. Sekarang gue kasih tahu harga total untuk treatment gue hari ini itu berapa. Itu ada di 2.226.500. Ini harganya 2.200.000. Ini karena masalah di rambut gua itu udah mulai menengah ke parah, hampir kebotakan. Jadi harganya segini. Jadi harga ini tuh termasuk yang pertama itu konsultasi ada di 200.000, grow activation. Jadi hair grow activation 1.300.000 yang tadi pakai Dermapen tuh. HGAT itu 1.300.000 itu udah paket hair grow activation sama red light therapy. Kalau dipisah red light terapinya aja itu 200.000. Terus ada biaya APD di sini 50.000. Terus harga yang di sini itu termasuk harga produk. Yang pertama itu ada sampo. Di sini samponya harganya 69.000. Terus yang kedua ini ada suplemen ini Olicor Herbal, itu harganya 432.000. Terus ada scalp gel ini harganya di 143.500. Dan hair tonicnya ini itu ada di 300. Ya pokoknya ini harganya 300 ribuan karena ini yang forte. Kalau pakai hair tonic yang biasa itu sekitar harganya 172.000. Semua harga di sini itu tergantung gimana awalnya konsultasi kalian. Misalnya kalau kalian rambutnya tidak separah gua atau cuman rontok aja, nah itu kemungkinan cuman di red light therapy aja, nggak pakai yang paket hair grow activation. Terus sisanya sama produk. Produk di sini pun kalian bisa request, misalnya kayak di sampo kalian sudah punya sampo yang cocok di rumah, nah minta untuk ke dokternya bahwa kalian punya sampo yang sudah cocok. Jadi sampo ini nanti ditiadakan. Dan untuk selanjutnya untuk treatmentnya ada yang 3 kali, ada yang 6 kali, tergantung beratnya masalah rambut pada kalian gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba untuk perawatan rambut itu jangan takut masalah harga.
Intinya kalian coba dulu, yang paling penting nih menurut gue nih, kalian coba dulu konsultasi. Jadi kalian tahu masalah rambut kalian, penyebabnya, rontoknya kenapa, terus cara mengatasinya bagaimana. Ya buat kalian yang mau coba perawatan di RH Klinik, kalian langsung aja cek di Google Maps. RH Klinik itu sudah banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Buat kalian nih yang khususnya daerah Bekasi, mau perawatan yang sama kayak gue dengan dokter yang sama, yaitu Dokter Rosella, kalian bisa cek Instagramnya di bawah sini, Dokter Rosella. Tanya-tanya juga sama dokternya, boleh kalian follow Instagram dokternya di bawah sini. Nah, jadwal dokter itu di Grand Galaxy Park dan di Sumarekon Bekasi. Untuk hasil yang gue jalanin selama treatment, prosesnya akan gue upload di Instagram. Jadi kalian silahkan cek Instagram gue di @haijul. Dan buat kalian yang ada pertanyaan langsung aja di komen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa sisiran.